Alright, halo semuanya, balik lagi sama gue Ajida Bibi ke channel ini. Dan selamat datang buat kalian yang mungkin baru aja join channel ini. Kenalin, gue Rifki Ajida Bibi. Ya, kali ini gue bakalan ngasih experience atau ngasih pengalaman. Jadi seperti yang udah kalian lihat, enggak sih, di sana kayaknya nggak kelihatan deh, soalnya agak tinggi gitu. Jadi gue ada 3 face wash yang gue bakal sharing pengalaman aja selama gue pakai face wash tersebut. Jadi di sini ada 3 face wash. Yang pertama itu ada MS Glow for Men yang energizing face wash. Ini udah pernah gue review di channel ini. Jadi yang buat kalian yang belum nonton videonya bisa cek aja di atas atau kalian cari aja videonya. Dan yang kedua itu ada Elvicto Bright Up Face Wash. Juga yang terakhir itu ada face wash dari Ustra yang Acne Control. Jadi ini ketiga face wash yang udah gue pakai. Dan oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas beberapa produk ini dan pengalaman gue seperti apa sih mengenai produk ini. Oke, untuk yang pertama kita bahas yang mana dulu ya? MS Glow dulu kali ya, yang mungkin udah tahu lah. Gue gak bakalan review produknya seperti apa, gimana, cuman gue bakal share beberapa poin penting aja. Dan performa nih yang paling penting, itu performa si MS Glow ini di gue seperti apa. Jadi ini adalah face wash satu-satunya dari MS Glow for Men. Jadi emang MS Glow for Men gak ada lagi varian face wash yang lain, jadi cuman yang ini aja setahu gua ya. Dan ini merupakan energizer face wash with black oat. Jadi ini merupakan face wash yang bisa memberikan energi tersendiri. Jadi ketika lo pakai produk ini, itu akan seger. Dan untuk teksturnya ini adalah tekstur krim, tapi ada scrubnya. Tapi scrubnya itu kecil-kecil, jadi gak bakalan mengganggu kalian ketika pemakaian si MS Glow ini. Dan ini untuk fungsinya yaitu ya tadi menyegarkan, terus juga bisa mencerahkan juga, dan bisa mendetoksifikasi kulit kalian dari kotoran atau kuman yang ada di dalam wajah kalian. Terus juga ada icy scrub efeknya, jadi akan segar gitu. And then di sini juga ada keunggulan dari si produk ini, yaitu dia bisa dipakai sebagai face wash biasa, bisa juga sebagai scrub karena emang ada scrubnya sih, dan bisa juga dipakai sebagai masker. Tapi ya selama pemakaian gue sekitar berapa bulan ya, udah hampir 5 atau 6 bulan gitu ya gue pakai face wash ini, dan udah berkali-kali gue beli karena emang cocok banget di gue. Gue biasa pakai ini sebagai face wash aja sih, jadi gak pernah pakai sebagai masker, gak pernah pakai sebagai scrub, jadi ya face wash biasa aja gitu ya. Tapi untuk kekurangannya mungkin bagi beberapa orang ini memberikan sedikit efek yang cukup kering. Kalau di gua ya, kalau di gua ini memberikan efek yang cukup kering setelah pemakaian. Tapi bagusnya lagi, ketika setelah pemakaian selang beberapa menit atau beberapa puluh menit itu langsung kembali normal lagi kulit. Jadi sekering-keringnya si face wash ini di kulit gua nggak bikin kulit gue jadi kayak keras banget gitu. Jadi masih bisa diterima, dan selama gue pemakaian ini juga nggak pernah mengalami keluhan sama sekali. Dan untuk harganya, face wash MS Glow ini dibanderol sekitar harga ya macem-macem sih, tapi ya gue ambil di harga 60.000 rata-ratanya, tergantung tokonya. Apakah menurut kalian worth it? Dan yang kedua itu ada face wash dari Elvicto. Ya ini belum pernah gue review di channel ini karena emang bingung juga mau reviewnya kayak gimana, karena jujur mungkin ini face wash yang sayang banget gak cocok di gua. Dan mungkin bagi kalian yang emang udah pernah nyoba face wash ini, bisa silakan drop komentar kalian mengenai produk ini di bawah dan kasih pengalaman kalian memakai face wash ini. Jadi ini adalah varian yang bright up. Jadi kalau kalian sering lihat beberapa channel atau mungkin pernah stalking di Instagramnya Elvicto, kalian sering banget melihat beberapa produk yang bervariasi. Dan salah satunya ini merupakan varian yang bright up, terus juga ada yang deep clean, sama yang ada apalagi satu lagi yang hijau ya kalau gak salah. Ya pokoknya gue belinya yang ini karena emang tujuan gue buat mencerahkan pada saat itu. Dan ini untuk teksturnya itu gel bening, jadi ketika lo pakai itu cair banget, dan gak terlalu cair, cuman emang cepet banget meresap di kulit. Dan ini yang paling bikin gue penasaran pada saat itu tuh adalah si produk ini kandungannya gila-gilaan, karena pertama ada niacinamide, terus ada aloe vera, dan juga ada vitamin C juga, ada hyaluronic acid, alpha-arbutin, glutathione, vitamin E,
grapeseed extract, pokoknya itu kandungan-kandungan yang ajib lah buat skincare. Tapi sayang banget untuk performanya di kulit gue ini bisa dibilang nggak sesuai ekspektasi gitu. Jadi ya kulit gue cerah juga enggak. Malah jujur aja gue bukan berarti merendahkan atau menjelekkan produk ini, tapi produk ini malah bikin gue jadi jerawatan dan panas banget setelah gue pakai produk ini dalam frekuensi ya berkali-kali gitu. Selama seminggu gue baru kerasa kalau kulit gue jadi makin kering dan ya sayang banget sih. Dan ini produknya masih banyak banget, cuman ya gue udah jarang pakai, udah gak pernah lagi pakai face wash ini. Jadi ini mungkin face wash yang bisa dibilang gak cocok di kulit gue. Tapi perlu diingat, gak cocok di gue belum tentu gak cocok di kalian. Jadi kalau misalkan kalian mau coba, ya silakan. Dan untuk harganya ini dibanderol sekitar 80.000. Emang 80.000 sih kalau untuk ini. Jadi yang paling mahal di antara face wash ini ya ini sih. Dan ini diperuntukkan buat kalian yang memang punya kulit apapun, karena di sini ada for all skin type. Jadi semua kulit, semua jenis kulit bisa pakai gitu. Dan untuk yang terakhir itu ada face wash dari Ustra yang acne control. Ini udah sering banget di review, gue juga sempat bikin shortnya kemarin. Karena jujur banget ini gue baru nyoba produk ini sebulan yang lalu, hampir 3 minggu, kurang lebih 3 minggu gitu. Ya pokoknya udah hampir sebulan, dan ini produk yang benar-benar gak mengecewakan sama sekali. Setahun gue nonton video Bang Gamal nge-review produk ini, ngepromosiin video produk ini, tapi ya gue baru beli kemarin gitu, sebulan yang lalu gitu. Dan ya ternyata gue telat banget sih sebetulnya, karena baru coba dan ternyata emang bagus. Terus untuk teksturnya atau si produk ini tuh hampir sama kayak si Elvicto, yaitu gel bening cuma warna hijau, tapi ini benar-benar cair. Kalau yang Elvicto itu agak lengket, kalau ini emang agak cair gitu. Jadi ketika kalian pakai ke muka itu kayak gak ada busanya. Jadi karena emang di sini dia no sulfate and no paraben, gak ada SLS, gak ada paraben, ya itu yang sering banget diobrolin gitu. Dan ini tentunya cocok banget buat kalian yang emang punya permasalahan kulit yang mudah berjerawat ya. Karena di sini for acne prone skin, jadi kulit yang sensitif dan rentan banget buat berjerawat ya. Barangkali ini bisa jadi opsi buat kalian nyoba produk ini. Untuk kekurangannya sejauh ini gue belum nemu apa ya kekurangannya. Oh iya, karena ini cair banget, jadi emang ketika gue pakai emang produknya harus dipakai agak lebih banyak kali ya. Jadi agak sedikit boros daripada dua produk ini yang emang teksturnya agak lebih kental, jadi emang bisa menyeluruh. Tapi kalau ini emang agak cair, jadi emang ya sedikit lah gitu, kurang kerasa. Tapi ya hasilnya juga gak mengecewakan sih jujur aja. Yang gue rasain dari produk ini adalah kulit gue emang jadi jarang banget berjerawat, padahal gue sering banget begadang karena emang ada beberapa tugas sama kerjaan juga. Jadi ya this is good untuk gue ya. Tapi mungkin kalian juga punya pandangan yang lain tentang produk ini, bisa share juga di kolom komentar. Dan untuk harganya gue lupa. Untuk harganya ini dibanderol sekitar harga 65.000 ya, 65.000-an. Ada juga yang jual 70, ada juga yang 80-an gitu kalau salah. Ya tergantung toko lah, karena ini gak dipatok mungkin dari produsennya. Dan Ustra juga udah ada resmi di Indonesia. Meskipun masih banyak beberapa face wash yang mungkin belum gue mention di sini dari berbagai merek juga, atau mungkin dari merek-merek yang sama cuman varian yang berbeda. Sorry, karena yang gue pakai ya cuma ini aja gitu. Jadi namanya juga reviewer pemula gitu ya, jadi seadanya aja dulu. Perlu diingat kalau patokan itu bukan dari video ini. Jadi ini cuma hanya ngasih sudut pandang dari gue atau referensi buat kalian yang emang mau nyari face wash yang cocok, bisa dipilih ketiga ini, cuman urutannya udah tadi gue mention gitu. Dan jangan lupa juga kalau misalkan ada pendapat lain silahkan komentar di bawah. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, like aja. Kalau misalkan gak suka ya gak apa-apa, tinggal dislike aja. Gue Rifki Haji dari BB. If you feel like this channel helpful, please subscribe kalau mau sih, tapi kalau enggak juga gak apa-apa. Thanks for watching, segitu aja videonya. See you next video. Keep push your limit and goodbye.